Shalom, selamat pagi. Sebentar kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dalam doa pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku harta setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya.
denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami berkenan kepadamu. Kira marabaya sekaya ralamarabaya syadaramarabaya se. Haleluya, hamba yang setia di matamu. Haleluya, kami berharap hanya kepadamu. Kira marabaya sikiara lama lama rabaya sadara lama 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 ya Rabbi. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kira bayar alabaya sikiara lama 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 lama. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu.
selamanya. Engkau menjadi pribadi yang kami sembah. Satu-satunya. Bukan siapapun, bukan apapun yang lain Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami mendengar firman-Mu. Biarkan kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang Tuhan mau untuk kami dengar. Dan hanya mendengar, tapi kami menangkap firman-Mu. Berjumpa dengan kebenaran bukan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2022. Tahun mimpi dan penglihatan. Dan segera kita akan memasuki tahun 2023. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Siap untuk mengakhiri tahun ini dan masuki tahun yang baru? Tentu ada banyak hal yang terjadi selama tahun 2022 yang sudah kita jalani. Ada gunung dan lembah, ada jalan yang berkelok-kelok, kadang kelokannya cukup tajam. Ada jalan yang lurus yang sepertinya mudah untuk dilalui. Ada pergumulan dan tantangan, dan tentu ada kemenangan, namun juga ada kegagalan yang mungkin Bapak Ibu dan kita semuanya alami di tahun ini. Nah, di akhir tahun seperti ini saat yang baik untuk kita mengevaluasi diri. Akhir tahun seperti ini saatnya biasanya banyak perusahaan-perusahaan, banyak gereja adakan annual meeting juga, organisasi dan sebagainya. Ini waktu yang baik juga untuk kita mengevaluasi diri, mengevaluasi bagaimana kita menjalani tahun 2022. Untuk kita bisa memasuki tahun yang baru dengan lebih siap lagi. Nah, tema khotbah hari ini saya akan menyampaikan tentang finishing well. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terus jalani kehidupan dan mencapai garis akhir suatu hari nanti dengan kemenangan. Karena Tuhan berjanji bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu yang menjadi bagian kita. Namun, apakah kita mengakhiri pertandingan iman kita suatu hari nanti dengan janji Tuhan itu terjadi betul dalam kehidupan kita, itu kemenangan yang gilang gemilang? Atau mungkin ada level yang lain yang kita kemudian terjebak di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bertobat tahun 34 Masehi. Tahun yang sama yang dipakai dengan kita tahun 2022. Di tahun 34 Rasul Paulus itu bertobat ketika dalam perjalanan untuk menganiaya jemaat Tuhan. Kemudian di tengah jalan dia mengalami lawatan Tuhan lewat sinar yang begitu terang dan suara Tuhan yang berbicara pada dia. Itu terjadi ketika itu di tahun 34 Masehi. Kemudian dia meninggal, ya tentu nanti di tengah-tengahnya ada banyak hal yang terjadi. Ya, dia meninggal tahun 67 Masehi. Ketika dia menjadi martir, dipenggal oleh Kaisar Nero. Rasul Paulus menjalani kurang lebih 33 tahun setelah dia bertobat. Sampai dia meninggal. Dia menjalani sebuah kehidupan yang sangat produktif. Sangat bermakna selama 33 tahun. Dan dia bisa dengan bangga. Dia berkata pada anak rohaninya. Di surat 2 Timotius itu surat yang dia tulis terakhir-terakhir hidupnya. Entah berapa bulan sebelum mungkin dia dipenggal oleh Kaisar Nero. Dia berkata bahwa saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mulai mencurahkan darah. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Dia puas dengan kehidupan yang dia jalani. Dia tahu bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu dia raih. Janji Tuhan itu betul terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda dan saya ketika hari itu tiba suatu hari nanti? Sekali lagi kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di ayat yang ke-16 itu menyatakan kerinduan hatinya. Di ayat 10 maaf. Itu menyatakan kerinduan hatinya. Yang ku kehendaki ialah. Itu kerinduannya, itu passionnya dia. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan bersekutu dalam penderitaannya. Di mana aku, ini goalnya dia. Menjadi makin serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukankah itu tujuan akhir kehidupan kita? Menjadi makin serupa dengan Kristus. Sebisa mungkin Kristus ditiru. Mari kita mau teladani Kristus. Ya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Maksudnya pengenalannya akan Tuhan. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian, tingkat pengenalan kita akan Tuhan yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis tahun 61 sampai 62 Masehi kurang lebih. Dan Filipi ini termasuk kitab yang ditulis menjelang akhir-akhir hidupnya. Ya, mungkin 5 tahun terakhir dari hidupnya Paulus. Sementara kitab-kitab yang lain sudah ditulis lebih dulu. Kitab Galatia itu ditulis 3 tahun setelah pertobatannya Paulus, tahun 37 Masehi. Di kitab Galatia dia menulis surat untuk jemaat di Galatia untuk menentang ajaran sesat. Ya, dia menasehatkan jemaat di Galatia. Lalu Paulus melakukan perjalanan misi. Yang pertama sampai ketiga itu antara tahun 48 sampai tahun 52 Masehi. Kitab Roma dia tulis kemudian tahun 55-56. Ini kitab yang paling teologis, kitab paling panjang, dengan tema besarnya adalah hiduplah oleh roh. Ya, nah Bapak Ibu ada kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Paulus. Dan tidak selalu kitab yang kita punya di Alkitab kita yang tulisannya Rasul Paulus kalau di awal-awal berarti itu adalah tulisan yang paling tua. Ya, sementara yang akhir-akhir adalah tulisan yang Paulus yang paling muda. Enggak. Tidak selalu urutan gitu ya. Nah, kenapa kok saya perlu jelaskan ini? Gini Bapak Ibu. Dia sudah menulis banyak surat yang menjadi acuan teologis, yang menjadi dasar kebenaran gereja sampai sekarang ini sebelum dia tulis surat untuk pada jemaat di Filipi tadi yang saya bacakan ayatnya ayat 10 sampai 16. Ada banyak pengenalan akan Tuhan yang dia sudah dapatkan pewahyuan demi pewahyuan. Tetapi yang menarik, orang ini masih berkata demikian. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia masih mengejar. Dia merasa dia belum tahu banyak, belum mengenal banyak tentang Tuhan. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia mengulang lagi. Dia menekankan hal ini kembali. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah cara Rasul Paulus menjalani kehidupan yang berkemenangan. Terus menggenapi rencana Tuhan sampai selesai. Sehingga dia berkata kepada Timotius, seperti yang tadi saya sudah katakan. Saat kematianku sudah dekat,
Aku telah mencapai garis akhir. Gimana Paulus bisa? Kuncinya gimana sih? Caranya gimana sih Paulus bisa menjadi kehidupan yang demikian? Nah, kita akan belajar. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu melupakan. Seperti Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita perlu melupakan. Apa yang kita perlu lupakan? Ya, lupakanlah kemenangan demi kemenangan, pencapaian yang telah Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan. Bukan berarti melupakan, bukannya tidak mengucap syukur ya. Mengucap syukurlah. Tapi jangan jadikan kemenangan atau pencapaian menjadi monumen rohani. Ya, menjadi monumen rohani dalam kehidupan kita. Berapa sering kita seringkali mendengar orang berbicara demikian pada kita. Atau jangan-jangan kita sendiri juga. Mungkin kita bilang bahwa dulu sewaktu aku masih mahasiswa. Dulu sewaktu aku masih belum punya anak. Dulu aku tuh dipakai oleh Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku bisa total memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Bahkan di tengah-tengah semua kuliahku, pekerjaanku, meskipun aku tetap juga excellent dalam pelajaran, dalam kuliahku, dalam pekerjaanku. Tapi aku suka untuk memberi diri untuk melayani Tuhan. Waktu itu Tuhan, oleh kemurahan Tuhan aku alamin ini. Tuhan pakai aku demikian. Dulu. Nah, itu yang saya sebut lupakan setiap kemenangan. Ya, jangan jadikan kemenangan-kemenangan yang dulu itu menjadi monumen rohani. Sehingga kita banggakan. Itu seolah-olah seperti kita punya lemari dengan banyak piala. Ini tahun 90 sekian. Ini tahun 2000 awal. Ini. Dulu. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Jangan jadikan kemenangan itu menghambat kita untuk meraih yang lebih baik. Yang Tuhan sudah sediakan di depan. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa sudah mencapai sesuatu. Terus punya hati yang rindu. Hati yang ingin terus lakukan yang terbaik. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang ciri-cirinya seperti ini yang menjadikan kemenangan menjadi monumen rohani adalah ciri-cirinya tadi. Dulu. Pertanyaannya bukan dulu, tapi sekarang gimana hidupmu? Sekarang gimana hidup saya dan Anda? Bisa jadi kemenangan yang dulu itu ketika dijadikan sebagai monumen rohani dalam kehidupan kita. Menjadi piala dalam kehidupan kita yang terus kita peluk kemana-mana, kita pamerkan kepada banyak orang. Itulah yang menghalangi kita untuk terus maju. Padahal Tuhan sediakan kemenangan yang jauh lebih besar. Kemenangan yang jauh lebih mulia di depan sana. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat awal di Filipi pasal 3 kalau Bapak Ibu baca. Sebelum ayat 10 tadi, ayat-ayat awal menceritakan bahwa kalau aku bermegah, kalau orang-orang bermegah akan hal yang jasmani, aku lebih lagi. Aku ini keturunan Ibrani asli. Aku ini orang dari suku Benyamin. Aku ini dia berkata bahwa aku ini dididik menurut mazhab orang Yahudi. Aku ini orang Farisi. Dia tuh orang yang secara agama dia pemuka rohani, pemuka agama. Namun dia berkata bahwa semuanya itu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Cara Rasul Paulus untuk bisa terus menang, mencapai akhir dengan kemenangan yang kilang gemilang. Yang pertama adalah jangan jadikan kemenangan atau pencapaian menjadi monumen rohani dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang Rasul Paulus lupakan? Jangan jadikan kegagalan atau kekalahan menjadi kuburan hidup Anda. Kemenangan, yang kedua kegagalan. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin iblis menuduh dia tentang beberapa hal.
Ia setuju ketika Stefanus dilempari batu. Ia ada di sana. Ia yang menjadi tempat penitipan orang, bajunya atau jubahnya orang-orang itu yang akan melempari Stefanus dengan batu. Dia ada di sana dan dia menyetujui pembunuhan Stefanus, martir pertama di Perjanjian Baru. Mungkin iblis menuduh dia akan hal itu. Mungkin juga iblis menuduh dia ketika dia menyiksa pengikut jalan Tuhan atau pengikut Kristus itu. Di mana dia pergi ke kota-kota dan menganiaya jemaat Tuhan. Dia mungkin ikut memukuli, dia mungkin ikut menganiaya. Dia mungkin melihat, menyaksikan bagaimana teman-temannya atau anak buahnya itu memukuli seorang ayah di depan anak-anaknya yang masih kecil. Karena si ayah itu mengikut jalan Tuhan dan dia tidak mau berbalik dari jalan Tuhan. Pasti gambaran-gambaran itu ada dalam pemikirannya. Namun, ia tidak biarkan tuduhan-tuduhan iblis itu menjadi penghambat dia. Membuat dia menjadi batu sandungan dalam hidupnya. Dia tidak biarkan iblis menuduh dia terus-menerus. Setelah dia bertobat pun, mungkin ada kegagalan-kegagalan juga. Paulus pun manusia biasa. Ia pernah berselisih dengan tajam dengan Barnabas. Dalam hal Yohanes Markus, keponakannya Barnabas. Yang di tengah perjalanan misi meninggalkan mereka. Paulus marah. Dia berselisih tajam dengan Barnabas dan dia berpisah dalam pelayanannya bersama dengan Barnabas. Dia kemudian bersama dengan Silas di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, kemudian apalagi? Si Paulus ini pun pernah berselisih paham dengan Petrus dan bahkan menegur Petrus di depan umum dan menegur Petrus dengan bilang bahwa Petrus itu munafik. Ya, kamu tadinya tuh makan bersama-sama dengan orang yang kafir gitu. Kemudian tapi ketika bangsa Yahudi datang, teman-temannya datang, dia meninggalkan kelompok orang-orang yang tadinya makan bersama-sama dengan dia. Dia menegur Petrus dengan sangat berani, sangat terus terang. Dia berkata bahwa kamu tuh munafik. Nah, Paulus pun pernah dibentuk. Paulus pun pemimpin yang dibentuk Tuhan. Paulus pun seorang manusia biasa yang dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau itu dosa, minta ampunlah. Kalau itu tentang menyakiti perasaan orang lain, minta maaflah atau berdamailah. Jangan biarkan trauma, kegagalan, kekalahan, kesalahan di masa lalu itu menjadi kuburan dalam kehidupan kita sehingga kita trauma dan tidak berani lagi. Tidak berani lagi untuk melangkah lebih lanjut. Mungkin ada dari antara Anda yang tadinya pelayanan atau pemimpin CG bahkan. Kemudian CG Anda melebur dengan CG yang sebelumnya. Anda merasa gagal, atau dalam pelayanan Anda merasa sempat bereaksi negatif dan kemudian Anda keluar dari pelayanan. Ayo, jangan biarkan kegagalan atau kekalahan di masa lalu itu menjadi kuburan bagi kehidupan kita. Tuhan mau kita melangkah terus. Tuhan mau kita melangkah maju. 2 yang perlu dilupakan. 1 yang perlu dikejar. Ini yang kita belajar dari ayat 12 sampai 14 Filipi pasal 3 tadi. 2 yang Paulus anjurkan untuk lupakan. Lupakan kemenangan. Lupakan kegagalan. Tapi kejarlah yang namanya panggilan surgawi. Atau visi itu. Nah Bapak Ibu, Paulus tahu benar bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini yang membuat Paulus bukan hanya bertahan, tapi berjuang dan merebut kemenangan. Dia mengalami karam kapal. Di tengah-tengah dia berhasil selamat nyampe di sebuah pulau, dia digigit ular. Gitu ya. Dan apalagi dia disiksa, dilempari orang-orang yang haters, yang menentang dia. Melempari, menyeretnya keluar kota, melemparinya dengan batu dan dipikir mati. Dan mungkin betul-betul Paulus waktu itu mati. Tapi ketika para muridnya mengelilingi dia, berdoa, kemudian dia bangun lagi. Dia masuk lagi ke kota yang sama. Di mana ada orang-orang yang sudah melemparinya dengan batu sebelumnya. Apa yang membuat Paulus bukan hanya bertahan. Tapi dia menyerang dan merebut kemenangan.
sekalipun nyawa adalah taruhannya. Karena dia tahu Tuhan yang memanggil dia. Karena dia dengar suara itu. Dia tidak pernah lupa akan sinar dari surga yang memanggil dia. Dalam panggilan ini. Visi itu yang dia kejar. Panggilan surgawi, rencana Tuhan itu yang dia kejar. Sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan imannya dengan kemenangan yang kilang gemilang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, yuk mari kita mau tutup buku kemenangan-kemenangan kita dan kekalahan-kekalahan kita, kegagalan kita, mungkin kejatuhan kita. Bertobat tentunya, kalau itu dosa tadi saya katakan sudah. Tapi kita mau tutup buku, kalau kita sudah bertobat ya percaya bahwa Tuhan itu mengampuni asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan bilang, korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Percaya bahwa Tuhan itu mengampuni. Tutup buku kemenangan, tutup buku kegagalan atau kekalahan. Mari kita memasuki tahun 2023 mulai dari nol lagi ya. Seperti kalau kita mau ngisi bahan bakar untuk mobil kita, bahan bakar minyak. Selalu akan petugas di SPBU berkata, mulai dari nol ya Pak. Mari kita mau mulai dari nol lagi kehidupan kita. Untuk menjalani tahun depan, tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang berikutnya terus kerjakan visi ya Bapak Ibu. Terus bertumbuh secara pribadi juga. Karena kalau kita terus bertumbuh dalam Tuhan, kehidupan kita tuh kehidupan seperti itulah yang akan berdampak. Yang akan mengalirkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita rindu seperti Paulus yang bisa mengakhiri pertandingan iman dengan kemenangan yang kilang gemilang. Seperti Tuhan Yesus juga yang berkata, dia tahu benar, Yohanes 4 berkata, makananku, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tahu. Penderitaan, Golgota, salib itu menjadi ujung hidupnya. Yang akan mengakhiri hidupnya di bumi sebagai seorang manusia. Dan Anda tahu bahwa ketika kata-kata terakhir dia disalib, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dia betul-betul menyelesaikan kehendak Bapa, rencana Bapa. Pekerjaan yang Bapa mau untuk dia kerjakan. Kita mau juga suatu hari nanti kita mengakhiri pertandingan iman dengan kemenangan yang kilang gemilang. Yang sepakat dengan saya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan sama-sama, mari kita menyanyikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat tangan kita, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak barang beberapa detik ke depan ini. Untuk kita izinkan Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk menyelidiki hati kita. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk berbicara di hati kita pagi hari ini. Biarkan dia mengevaluasi kehidupan Anda dan saya hari ini, pagi hari ini. Bersyukur buat setiap kemenangan demi kemenangan yang Anda raih. Bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Namun kita mau untuk tidak menjadikan itu sebagai monumen rohani dalam kehidupan kita. Mari kita mau juga tutup buku kekalahan, kegagalan yang kita pernah buat, kesalahan yang pernah kita buat. Selama kita sungguh-sungguh sudah bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampunimu. Jangan biarkan Anda terus ada dalam tuduhan iblis. Karena ketika Tuhan sudah mengampunimu, artinya adalah seperti firman Tuhan berkata, bahwa Ia mengampuni segala dosa, segala kejahatan kita, bahkan Ia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Tutup buku kegagalan kita. Haleluya. Haleluya. Dan mari kita mau kejar panggilan surgawi itu. Dan mari berlari bersama Tuhan di tahun yang baru yang akan kita masuki ke depan. Sebentar lagi ini. Bersama dengan Tuhan. Dengan anugerah Tuhan yang selalu baru. Bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap hari anugerahnya selalu baru. Haleluya. Haleluya. Tuhan hamba mau berdoa. Kami tidak mau jadikan kemenangan menjadi monumen rohani atau piala yang kami bangga-banggakan. Meskipun kami mengucap syukur dan berikan kami hati yang mengucap syukur atasnya. Kami juga tidak mau membiarkan kekalahan atau itu menjadi tuduhan untuk kami tersandung. Kami tidak mau kekalahan menjadi kuburan buat kami. Tapi kami mau mengejar panggilan surgawi itu. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus jadikan kami hamba-hambamu yang setia. Untuk mengasihimu, untuk mengiringmu seumur hidup kami. Sampai garis akhir kami masuki suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saya percaya ada banyak hati yang menjadi tenang, menjadi tidak lagi tertuduh. Dan kami mulai sebuah lembaran baru lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Buat setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di sepanjang akhir tahun maupun nanti tahun 2023. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur. Buat setiap kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Dari hidup berjalan bersama Anda dan saya. Untuk meraih semuanya itu. Dan hamba berdoa Tuhan. Biar tidak ada satupun janji Tuhan yang gugur. Tidak ada satupun janji Tuhan yang akan gagal. Janji Tuhan yang sudah sediakan buat kami semuanya. Kami mau meraihnya. Kami mau menggenapi rencanamu. Kami mau menyelesaikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari angkat tangan kita. Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kami mengakhiri doa kami ini Tuhan. Tuhan mau berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikannya.
Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu untuk mengakhiri tahun ini dan memulai tahun 2023 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.